Halo Sobat Mobilku, sekarang kita ada di booth-nya Mitsubishi, masih di IMS 2024 ya. Ini sekarang kita lagi ada di booth-nya Mitsubishi, jadi hari ini kita mau tahu ada apa aja sih sebenarnya di booth-nya Mitsubishi. Ya salah satunya memang ada sebuah di mana Mitsubishi mengeluarkan EV. Nah nanti kita akan lihat EV-nya seperti apa. Kira-kira ada apa aja sih di booth-nya Mitsubishi di IMS 2024 ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama, kita langsung ke EV-nya Mitsubishi, ada di sebelah sana. Ya, ini adalah EV yang bisa dibilang pertama kali dimasukin sama Mitsubishi ke Indonesia, yaitu L100 EV. Nah, kalau bahasa di Jepangnya mereka sebutnya adalah Mi-Cab EV sebenarnya. Jadi ya ini juga bisa dibilang kalau untuk di Indonesia memang baru, tapi ternyata kalau kita kulik di Jepang ternyata memang ini sudah cukup lama dan bisa jadi salah satu mobil komersial yang paling laku di Jepang gitu ya. Tapi karena memang basicnya nih agak seperti K-Car ya. Nanti kita akan coba cek apakah ya kita sih berharapnya ini nanti jangan cuma jadi komersial sebenarnya. Ini kita berharapnya jadi passenger car juga. Kenapa sih saya berharapnya seperti itu? Yuk nanti kita lihat ke belakang. Tapi intinya ini di bagian depan ya gaya K-Car banget ya. Lucu gitu loh. Jadi kontennya konten lagi. Jadi emang bentuk sininya nih lucu banget. Tapi ini memang basicnya lagi di apa stiker karena ini memang kerjasama antara Mitsubishi dengan Pos Indonesia. Apalagi mereka kemarin pada saat launching hari pertama di IMS ini memang sudah dibilang oleh Pos Indonesia akan jadi salah satu mobil operasionalnya di IKN atau Ibu Kota Nusantara. Jadi ya lumayan ya. Jadi ada bentuk mobil EV yang baru di Indonesia langsung jadi mobil operasional BUMN juga gitu loh. Nah ini bentuknya lurus, kayaknya gaya K-Car banget, K-Car yang ada di Jepang gitu ya. Karena dulu kan masih banyak beberapa brand yang masuk K-Car-nya ke Indonesia cuman buat showcase, tapi kita sudah launching. Ya cuman ya memang kekurangannya ini semua memang masih praktikal banget, lampu masih halogen, sennya juga bulb masih halogen, sangat very praktikal. Nggak ada yang berbeda gitu ya. Ya yang lucunya memang ya gayanya K-Car, plat nomor ada di samping kanan, biasanya nggak pernah di tengah. Ya nggak tahu nanti kalau udah masuk jadi dipakai alat apa transportasi kita mungkin akan jadi tengah atau gimana. Nah, kalau untuk bagian bannya dia pakai dia pakai GT radial untuk ukuran 14 gitu ya di sini. Jadi ya masih banyak spare partnya juga kalau misalnya mau cari gitu ya. Kalau di bagian dalam, aduh ini lucu banget sih sebenarnya. Tapi gayanya sebenarnya mungkin sama kayak yang lain ya. Ini sebenarnya kalau dilihat nih gayanya kayak gaya ya nggak apa-apa ya kalau kita nyebut kompetitor ya. Dalamannya mirip-mirip kayak Grand Max sebenarnya. Lucunya persis kayak Grand Max. Terus ya di sini praktikal banget, ada bisa naruh tempat minum, setirnya juga biasa gitu ya. Tapi memang di situ karena ini memang transmisinya semua matic ya, nggak ada yang manual, belum ada yang manual masuk ke sini ya. Tapi ini karena basic K-Car ini matic, terus ya head unitnya masih single din, AC kontrolnya masih puter, semuanya masih praktikal banget. Tapi surprisingly, saya sudah pernah coba ini mobil sebelumnya dan cara bawa ini mobil ini halus banget loh. Dan dia mengklaim turning radiusnya ini untuk kita puter ini yang paling kecil, jadi dia gampang banget untuk muter. Dia jadi nggak perlu ngambil jarak yang terlalu jauh gitu ya. Dia tapi turning radiusnya paling kecil. Nanti spek sheet-nya mungkin bisa dibaca. Nah, kalau yang di sini ini yang sudah sedikit dimodif sebetulnya. Kenapa? Sudah ada kursi belakang. Kalau sebelumnya yang pernah saya coba belakangnya lost, dia full blind fan hanya untuk barang. Tapi ini udah ada tempat duduk buat range kedua. Jadi ya oke lah ya, masih oke. Karena ini juga masih kaca sih ini belum blind fan sebenarnya. Kalau misalnya kita tutup ya masih gesernya masih geser pintu biasa, belum ada elektriknya gitu ya. Tapi ya masih cukup oke, masih lumayan lah ya. Tapi ini basicnya EV dan ini komersial. Yuk lagi ke belakang yuk. Di bagian belakang dia bukaannya masih ke atas. Ini ya memang salah satu kalau basicnya komersial pasti bukaannya ke atas ya. Kalau beberapa modelnya Grand Max, waktu dia udah masuk ke passenger, ininya dibuka ke samping biasanya gitu. Terus ini ada ban serepnya di sini satu, dia ada tempat buat taruh ban serep gitu ya. Di bagian sini semuanya semuanya udah rata-rata aja gitu loh, udah nggak ada apa-apa lagi. Tapi di bagian belakang ya kalau kita tutup, ini sebenarnya lucu sih, maksudnya kalau lewat gang atau gimana gitu ya.
lebarnya nggak terlalu lebar gitu ya, tapi juga maksudnya nggak terlalu lebar banget. Kalau misalnya kita ngomongnya beberapa kompetitor lain kan memang mobilnya kan lebar banget, jadi kalau masuk gang agak susah. Makanya ini memang diklaim yang paling gampang untuk lewat kesana kemari lah kalau buat jalan-jalan ke area-area kecil, apalagi ini EV kan. Yuk kita lihat sekarang charging portnya sebenarnya dia apa sih. Kalau untuk charging portnya, nah ini yang saya agak ngeri-ngeri sedep kalau untuk ceritanya. Dilihat dari sisi sebelah kanan sebenarnya ini dipakai Type 1. Type 1. Kita dari tadi kayaknya atau dari kompetitor sebelumnya dari tadi ngomongin Type 2. Ini generasi sebelumnya. Jadi ini masih charging yang lama. Tapi ini untuk yang DC-nya. DC-nya sebelah kanan. Kalau untuk yang AC-nya yang lebih pelan ngecasnya itu ada di sebelah sana, sebelah kiri. Ya, diklaim ini memang bisa ngecas 8 jam sampai penuh maksimal. 6 sampai 7 jam, sorry. Kenapa? Karena ini charge 0 sampai 100 itu panjang total, maksudnya jarak tempuhnya itu maksimal 150 km only. Jadi nggak terlalu panjang sebetulnya. Gitu ya. Jadi dia masih pakai Type 1. Total WLTP-nya 150 km, ya memang ini masih dibilang downside-nya lah dari dia. Kalau jaraknya juga terlalu rendah. Untuk harga mobil ini sebetulnya yang kemarin di-share adalah di angka 320 juta rupiah. Jadi bisa dipikir-pikir kalau untuk mau jadi fleet, di area manakah yang cocok kalau misalnya mobil ini mau dipakai untuk jadi armada komersial rekan-rekan atau sobat mobilku semua. Oke? Habis ini kita lanjut ke mobil-mobil passenger yang memang ada di booth-nya Mitsubishi ya. Oke, kita tutup dulu. Jangan sampai buka tapi nggak pakai tutup. Ya, sekarang setelah tadi ada EV, ya sekarang kita mau coba walk around sebenarnya ada apa aja sih di booth-nya Mitsubishi selama IMS 2024 ini. Kalau ngelihat X-Force ya, kita udah berapa kali ya, kalau mungkin lihat di video yang lain-lainnya gitu ya, kita udah nge-review X-Force, kita bandingin dengan yang lainnya segala macam. Kalau di booth-nya IMS kita akan walk around aja, nggak akan kita bahas segamblang mungkin ya, karena nanti takutnya redundant. Kalau mau full review kita mungkin bisa klik video yang ada di atas atau mungkin nanti ada di deskripsi di bawah kali ya. Gitu. Jadi kalau emang dilihat dari namanya X-Force, ini memang dia pakai T-shape headlamp, jadi bentuknya T, letter T gitu. Kalau misalnya dimiring ini letter T. Terus juga ini pakai New Generation Dynamic Shield. Saya udah ngomong itu berkali-kali, emang bentuknya seperti itu. Ya hoodnya juga oke. Bagian yang mereka jadi first in the class atau mereka nomor 1 di kelasnya adalah ground clearance mereka, yaitu 222 mili. Dan kalau untuk bannya itu di 225/50 18 dengan 2 ton alloy wheel. Jadi ya memang cukup besar. Nanti kita akan lihat lagi bentuknya akan seperti apa. Kalau yang lagi di display ini dia pakai Dunlop, mungkin di beberapa ada yang pakai yang lain juga. Tuh ya. Ya, balik lagi ke sedikit walk through around-nya ya, bentuk dari trimnya juga dia ada beberapa ya gelombang-gelombang dari X-Force gini ya. Terus juga yang memang membedakan itu adalah ya ini bentuk trimnya, tapi dia di sini punya melange fabrik sebenarnya namanya sebutannya, atau ya fabrication yang memang berbeda. Jadi crash padnya ini ada fabrik yang bahannya memang bukan bahan yang beda dengan material yang di atasnya. Jadi dia pakai soft pad fabric sebenarnya. Tuh. Kalau dari joknya sebenarnya ini yang saya suka. Kenapa? Karena ini memang paling ergonomis di kelasnya. Bentuknya memang didesain sedemikian rupa sehingga orang yang duduk tuh ngerasa dipegangin. Cuman memang downside-nya dia belum electric seat, sebetulnya itu. Kalau dilihat dari bagian dalamnya, saya ingetin lagi mungkin di bagian sisi sebelah sininya, ini banyak banget konfigurasinya. Semua tidak ada, bisa dibilang ini tidak ada celah ya kalau untuk di bagian sebelah sini. Yang namanya bagian, apa sebutannya, cruise control gitu ya. Voice command, segala macam gitu ya. Mana sih? Kok berisik banget. Nah, itu. Terus di bagian di sininya juga ini emang udah untuk head unit gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Ntar kita tes. Oke, terus ini ya emang untuk bagian, kalau di bagian kanan dia akan mengarahkan ke bagian sini. Ini terlalu banyak yang mainin kayaknya tadi nih. Terus di bagian sini head unitnya itu memang dia pakai 12 inci untuk yang TFT LED head unit, Android Auto. Bisa nyambung juga ke Webling gitu ya.
Yang paling saya suka sebenarnya dari sini adalah ini pakai Yamaha Dynamic Sound 8 speaker. Itu yang keuntungannya dia. Terus untuk di bagian AC-nya pun juga jadi masih nomor 1 ya. Dia pakai dual zone AC. Jadi dual zone tuh yang kanan sama kiri itu bisa beda. Bedanya dalam artian mungkin hembusannya atau misalnya apa udaranya seperti apa gitu ya. Dan dia pakai Nano EX plus dia punya dry mode. Kalau misalnya ngerasa di dalam lagi lembab banget, dia bisa dibikin dry mode biar dalamnya lebih kering, gitu ya. Terus Nano EX untuk membuat sebutannya apa ya? Membuat udaranya tuh lebih bersih lah, gitu ya. Karena memang dia air humidifier, gitu. Kalau di bagian sisi lainnya konfigurasi, ya memang saya pernah bilang di video saya ini masih menurut saya agak aneh karena posisi parking brake di sini, tapi tidak mengganggu. Drive mode-nya dia punya 4 drive mode ya. Terus juga di sini dia juga udah pakai electric parking brake sama auto hold juga. Ya memang cukup oke, tapi memang beberapa orang bilang untuk mobil 400 juta kenapa belum ada sunroof. Itu aja sih sebenarnya. Kalau di bagian sisi belakang mungkin saya cuma overview aja, nggak usah terlalu jauh-jauh karena emang dia ini luas banget. Jujur ini luas banget. Kalau misalnya coba duduk di sini ini sebenarnya ini luas banget. Saya coba masuk begini aja. Waduh, ini lapang banget. Ya, padahal kaki saya juga lumayan panjang ya gitu. Jadi posisi tempat duduknya pun juga ini bisa dari posisi yang biasa gitu ya, sampai paling rebah banget. Ini tuh jauh banget gitu ya. Jadi diklaim punya 8 reclining position gitu. Jadi lumayan nih, jauh banget kok. Dan enak banget sebenarnya duduk di bagian belakang ini loh. Lega gitu loh. Jadi buat jalan jauh harusnya lebih nyaman gitu. Ya dia punya power tailgate ya, plus dia juga punya kick sensor sebetulnya. Nanti kita akan peragain kalau kick sensornya. Tapi intinya bentuk ininya juga ya sama, praktikal semuanya. Ini ternyata ada aksesoris. Ini juga salah satu aksesoris dari Mitsubishi ya. Jadi bentuk karpet tambahan ini nih adalah aksesoris, ini bukan yang aslinya. Jadi kalau mau dibeli bisa ditanya ke salesnya masing-masing, tuh ya. Jadi ngebuat bagasinya nggak kotor. Atau misalnya nggak lari kemana-mana lah barangnya kayak gitu. Tapi intinya bentuknya seperti ini dan desain depan dan desain belakang itu tidak ada bedanya gitu ya. Maksudnya bedanya gimana? Kalau lihat di bagian depannya kan dia punya gundukan seperti ini ya. Nah itu di belakang juga ada. Terus di bagian belakang dia punya defogger sama wiper juga. Jadi udah lengkap gitu. Hanya cukup walk around itu aja, nggak terlalu banyak. Lagi ke beberapa mobil yang ada di bootnya Mitsubishi di IMS 2024. Yuk. Oke, selain X-Force dan tadi ada L100 EV, masih banyak lagi yang lain. Di sini ada expander cross ya. Jadi nanti mungkin bisa dicoba dilihat. Kalau di bagian sebelah sini ada expander ultimate gitu ya. Jadi masih banyak banget yang tipe-tipe yang bisa dilihat di IMS 2024. Di bagian sebelah sana ada Pajero dan sebelah sana ada Traton. Jadi ini tuh udah lengkap banget sebetulnya. Kalau misalnya rekan-rekan atau sobat-sobat mobilku yang pencinta Mitsubishi dalam tanda kutip emang pengen mau lihat Mitsubishi atau siapa tahu mau trade in gitu ya, atau mau ganti mobilnya yang lebih baru, atau mau tuker ke X-Force mungkin juga boleh karena memang lagi baru gitu ya. Jadi langsung aja ke IMS booth A1 nih kalau nggak salah namanya nih booth A1 booth A1 di hall A gitu ya. Jadi nanti silakan aja datang. Langsung aja nanti banyak banget pasti salesnya Mitsubishi akan membantu sobat mobilku semua. Gitu aja. Ya dari saya cuman kasih pesan jangan lupa komen kalau ada sesuatu. Jangan lupa klik tombol subscribe, klik juga tombol lonceng biar ada notifikasi kalau tiap kita punya video gitu ya. Jadi biar makin ternotifikasi terus. Dan dari saya Ulung Putra Windy. Selamat bertemu di video berikutnya. Dadah.